Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita menemui sesepuh Desa Metadu. Beliau juga mantan kepala Desa Metadu sejak tahun 1959 sampai 1990. Betul ya? Jadi beliau menjabat kepala Desa Metadu ini selama 41 tahun. Nah, Abah Darum sampean ceritakno lurah-lurah atau kepala desa yang dulu pernah menjabat di Metadu. Nah, kepala desa yang pertama sampai sekarang ini yang ke-10. Nah, sinten sing pertama Kiai Las ya? Kiai Las. Mantune yang kedua Kiani ngoten ya? Kiani. Kemudian yang ketiga Ria ngoten nggih? Ria. Nah, Pak Ria. Kemudian yang keempat Kromo Setro Teko. Nah, Kromo Setro Teko niki keturunannya Haji Madarum Afandi yang menjadi kepala desa. Nurudi ini yang menjadi kepala desa keturunan dari Kromo Setro Teko. Nah, kemudian yang kepala desa yang kelima Wongso Karsorandin. Nah, kemudian yang keenam kepala desa Metadu Haji Soleman. Yang ketujuh dari kepala desa Metadu Haji Madarum Effendi. Ini beliaunya yang saat ini memberikan satu keterangan atau keterangan sejarah Metadu. Yang kedelapan Haji Agus Salim. Kemudian yang ke-9 kepala desa yang ke-9 Bapak Nurhudi. Kemudian yang ke-10 Bapak Nurul Askin. Ngoten Bang nggih. Itu penjelasan dari beliaunya sesepuh Desa Metadu Bapak Haji Madarum Effendi. Desa Metadu ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Desa Metadu ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Medangan, Dusun Metadu, dan Dusun Purworejo. Asal-usul nama Desa Metadu ini menurut cerita rakyat atau metodologi sejarah. Metadu ini dahulunya bernama Betadu. Jadi Betadu, bukan Metadu, Betadu. Ini diambilkan dari cerita rakyat, yaitu pada zaman dahulu ada pohon bet yang besar dan mengeluarkan getah. Terus tatu ini artinya luka di pohon itu. Jadi mengalir getah ini terus menerus sehingga orang zaman dahulu atau leluhur kita menamakan dengan nama Desa Betadu. Yang sekarang adalah disebut dengan Metadu. Ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua dari metodologi sejarah dan cerita rakyat. Desa Metadu, mengapa dinamakan Desa Metadu? Ini diambilkan dari kata mahkota ratu. Metadu, mahkota ratu. Ini ada ceritanya atau legendanya. Zaman dahulu ada seorang Ratu Mojopahit, yaitu Ratu Kencono-Wungu, yang habis berkunjung dari keraton Giri Kedaton, yaitu dari kerajaan Giri Kedaton, balik dari Giri Kedaton istirahat sebentar, yaitu di sekitar telaga yang saat ini Telaga Metadu. Ini mahkotanya mahkota Ratu Kencono-Wungu ini hilangnya tepat di situ, sehingga dicari-cari sama prajurit atau punggawa-punggawanya, ini tidak ketemu, sehingga di situ dinamai dengan nama Metadu, yaitu mahkotanya ratu yang hilang di situ. Makanya secara mistik terkadang mahkota ratu di situ mahkotanya terkadang kelihatan.
Dan ini dibuktikan di situ ada bekas pemukiman atau bekas satu pemujaan ketika saat itu Telaga Metadu ini dibegu atau diluaskan. Di situ ada batu bata, bekas-bekas batu bata, bekas semacam makam atau mungkin bekas semacam tempat pemujaan. Di situ nampak ada batu bata besar ketika saat itu Telaga Metadu ini digali. Jadi di sekitar Telaga Metadu ini ada metodologi sejarahnya, maka dikuatkan di situ. Maka dan yang kedua, dari sisi bahasa, masyarakat Metadu ini kalau dilihat dari sisi bahasa ini beda dengan masyarakat di sekitar, yaitu memakai bahasa Ingsun. Beda dengan di sekitar desa di sekitar Metadu yang ada kalanya reang dan sebagainya. Tapi kalau untuk Metadu ini Ingsun. Ingsun dari kata bahasa Ingsun, bahasa khas Metadu Ingsun ini menunjukkan bahwasannya Metadu ini leluhurnya ini masih ada keturunan ningrat atau keturunan keraton, keraton Giri atau keraton Mojopahit. Ini kalau bahasa zaman dahulu, kalau bahasa Ingsun ini bahasa yang digunakan oleh masih darah atau keturunan dari keraton. Artinya masyarakat Metadu, leluhur Metadu ini ada keturunan dari keraton Mojopahit yang berdarah atau keraton Giri yang masih berdarah Majapahit. Itu sekilas sejarah tentang asal-usul Desa Metadu. Terima kasih. Pemirsa, saat ini kita berada di lokasi lontar, termasuk di lontar sekitar lontar sini dulu. Ini adalah sebelum tahun 1965. Di sini ada punden, yaitu tempat penyekaran warga Desa Metadu di zaman dahulu. Setelah tahun 1965 ini sudah dibongkar karena ditakutkan akan terjadi kemusyrikan. Sebetulnya di area sini ini kalau menurut kretek desa atau peta kretek desa, di sini ini ada makam. Bahkan makam di sini ini pernah ada seorang kiai yang waskito ini mengatakan di sekitar sini ini ada Jumrotul Aulia, artinya makam seorang wali. Dan makam di sini adalah kemungkinan adalah santrinya Kanjeng Sunan Giri. Dan di daerah sini ini secara gaib ini di sini adalah ada kerajaan gaib. Di daerah sekitar sini ini adalah satu kerajaan. Kalau dilihat dari sisi spiritual, di daerah sekitar sini adalah kerajaan gaib yang dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Nyai Pandansari. Beliau dikawal oleh seekor naga yang sangat besar. Ini untuk mengawal beliau. Sebetulnya di area sini adalah yang makam sekarang sudah diperbaiki atau direhab oleh beliaunya Bapak Kepala Desa, Bapak Nurul Askin. Ini adalah ya, tujuannya apa? Biar ada pembeda atau kita menghormati, karena di sini memang betul-betul secara sejarah, tidak hanya cerita kosong. Ini berdasarkan kretek desa. Kretek desa di petanya di sekitar sini ini ada makam. Itu biar kita semua tahu. Dan yang terpenting, tujuan kita membuat
cerita tentang sejarah Metadu ini tidak lain adalah supaya generasi-generasi kita di masa mendatang ini mengenal dan tahu sejarah desanya dan bangga menjadi warga dan masyarakat termasuk desa Metadu yang punya sejarah yang begitu luar biasa ini. Makanya orang-orang di sekitar tidak heran kalau menyebut warga Metadu ini adalah wong pinian atau bibit. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya masyarakat, peradaban masyarakat Metadu ini adalah masyarakatnya itu lebih maju dibanding daerah masyarakat sekitar. Karena apa? Masyarakat Metadu karakternya satu cerdas, yang kedua terampil dan bisa memanfaatkan situasi. Karena apa? Sejak nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu sudah pengalaman bekerjanya itu sudah di luar kota. Nah, sementara penduduk di desa-desa sekitar ini hanya bertani, tapi masyarakat Metadu itu sudah pandai yang berdagang, sehingga dengan dasar itu masyarakat Metadu ini pilihan, sehingga di Metadu ini peradaban masyarakatnya ini adalah lebih maju dibanding daerah sekitar dan sangat banyak sekali. Bahkan di Metadu ini ada satu produksi yaitu pande yang terkenal, pande Metadu ini sampai sekarang, sehingga banyak didatangi dari berbagai daerah. Nah, ini terkenal pande Metadu, ini menunjukkan kecerdasan atau keterampilan dari masyarakat Metadu yang lebih dibanding masyarakat di sekitar Metadu. Untuk itu mari kita sebagai generasi penerus desa Metadu, kita hidupkan sejarah ini dan kita bangga untuk menjadi masyarakat desa Metadu dan membangun desa Metadu ke depan menjadi desa yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih rukun. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan generasi kita di masa mendatang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di lokasi Telaga Desa Metadu yang ditemani oleh saudara saya Mbak Said dan Mbak Salikan yang pakai belangkon hijau ini. Saat ini mari kita menyingkap rahasia mistik Desa Metadu, karena Desa Metadu ini dikenal di daerah sekitarnya atau di desa-desa sekitarnya ini adalah satu desa yang sangat kuat mistiknya atau punya kekuatan mistik yang luar biasa. Kalau zaman dahulu sampai sekarang terkenal Metadu ini santetnya atau teluhnya sangat kuat. Bahkan kekuatan santet atau mistik Desa Metadu ini melebihi kekuatan dari mistik dari daerah Lamongan, daerah Banyuwangi dan daerah sekitarnya. Mengapa kok bisa demikian? Ini ada dua faktor. Nah, kita kaji dari geologis metafisika. Ternyata bumi Metadu ini merupakan titik koordinat mistik. Artinya titik piramida bumi, sehingga dengan demikian energi atau aura kekuatan-kekuatan mistik yang ada di bumi Metadu ini sangatlah kuat dan luar biasa. Sehingga tanah Metadu saja, kalau masyarakat Metadu atau keturunan warga Metadu sendiri menggunakan, ini bisa digunakan untuk apa saja, baik dalam hal yang buruk atau hal yang baik. Ini adalah kekuatan energi bumi di Desa Metadu. Dan titik koordinat kekuatan mistik ini berada di sekitar areal Telaga Metadu ini. Ini energinya sangat luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat dari sisi spiritual. Ini kekeramatan masyarakat Metadu, kekuatan batin atau mistik masyarakat Metadu ini disebabkan karena danyangnya atau pedanyangannya. Pedanyangan Metadu ini adalah seorang putri yang bernama Nyai Pandansari. Nyai Pandansari ini
punya kesaktian, punya kekuatan mistik yang sangat luar biasa. Karena apa? Nyai Pandansari ini adalah murid kesayangan dari Ratu Calon Arang. Ratu Calon Arang tentunya pemirsa semua tahu. Ratu Calon Arang adalah salah satu sosok seorang ratu yang mampu menggegerkan kerajaan Daha dengan kekuatan teluh atau kekuatan santetnya, sehingga seluruh kerajaan di Daha ini kebingungan. Bahkan Raja Airlangga sendiri sampai kewalahan atau kebingungan menghadapi kesaktian teluh dari Ratu Calon Arang. Dan ini difilmkan. Dan di sini yang ada di Metadu ini adalah Nyai Pandansari ini adalah murid kesayangan dari Ratu Calon Arang ini. Dan untuk menguatkan pedanyangan di Metadu ini ada dari warga Metadu sendiri yang pernah menjumpai. Tolong Mbak Said diceritakan. Ya, saya juga pernah didatangi seorang putri dan duduk di singgasana layaknya seperti seorang ratu, dan saya dikasih tidak bicara, kamu saya mengakui termasuk keluarga saya, gitu saja, terus hilang begitu saja. Itu Bapak Saya saja. juga tidak tahu itu siapa. Itu barangkali Mbak Salikan ini pernah menjumpai, tolong dijelaskan. Saya juga pernah sering dijumpai sosok putri cantik. Tak tahu siapa itu namanya. Nah, itu keterangan dari Mbak Said dan Mbak Salikan. Beliau juga ahli kebatinan karena masih keturunan dari Desa Metadu sendiri. Makanya tidak heran kalau di Desa Metadu ini banyak sekali keturunan dari warga Desa Metadu ini punya kelebihan batin, punya kebatinan yang kuat. Bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang Metadu itu tidak pernah punah paranormalnya, atau dukunnya tidak pernah punah. Patah satu tumbuh 1000. Sehingga setiap hari, hampir setiap hari dari daerah-daerah yang lain ini datang ke Desa Metadu, yaitu untuk meminta bantuan secara spiritual. Ini dikarenakan dua hal tadi, karena bumi Metadu ini termasuk bumi keramat. Yang kedua, pedanyangan Metadu yaitu Nyai Pandansari ini adalah termasuk muridnya Ratu Calon Arang yang sangat sakti luar biasa. Itu saja sekilas tentang rahasia mistik Desa Metadu. Terima kasih.